Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up? Gimana puasa hari ini? Masih pada semangat dong? Kalau Zar gimana Zar? Puasa hari ini masih semangat dong? Alhamdulillah masih semangat. Nah, udah mulai bisa beradaptasi nih. Dan tentunya pasti harus tetap semangat dong. Nah tapi Zar ya, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita-berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up. Upgrade imanmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Shadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang dibacakan oleh Azhar ya. Boleh dikasih tahu dong tadi tuh baca surat apa dan seperti apa sih maknanya? Nah, tadi gua membaca surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan dimana diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk untuk umat manusia. Seperti itu San. Dan di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa kita harus mengganti puasa kita kalau ada yang bolong. Wah ternyata dalam juga maknanya ya. Tapi ya di Ramadan kali ini kalau nggak salah ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga ya. Itu maksudnya seperti apa ya? Oh itu namanya fase-fase bulan Ramadan San. Iya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama. Oke, 10 hari pertama. Yaitu fase rahmat. Rahmat. 10 hari kedua. Yaitu fase maghfirah. Maghfirah. 10 hari ketiga. Atau 10 hari terakhir yaitu Idkum Minannar. Atau pembebasan dari api neraka. Nah tapi dari ketiga ini sebenarnya gue penasaran detail-detailnya sih. Itu gimana ya sepertinya? Nah, buat Ihsan dan Sobat Level Up yang ingin tahu apa saja sih keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai Sobat, bulan Ramadan telah tiba, membawa berkah dan keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam bulan ini, terdapat 3 fase istimewa yang memiliki keutamaannya masing-masing. Waktu 10 hari pertama sebagai fase rahmat, 10 hari kedua sebagai fase maghfirah, dan 10 hari terakhir sebagai fase pembebasan dari api neraka. Pada kesempatan ini,
kita akan membahas keutamaan 10 hari pertama Ramadan yang merupakan awalan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari pertama Ramadan dikenal sebagai hari-hari yang dipenuhi rahmat dan kebaikan. Ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu rahmat-Nya bagi setiap hamba yang beribadah dengan ikhlas. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan dan setiap doa dibuka peluang besarnya untuk dikabulkan. Bagi mereka yang ingin meraih kedekatan dengan Allah, 10 hari pertama ini merupakan momen terbaik untuk memulai perjalanan spiritual yang lebih dalam. Dalam periode ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Kesungguhan dalam meningkatkan kualitas ibadah pada awal Ramadan akan menjadi bekal untuk melalui hari-hari berikutnya dengan semangat yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan 10 hari pertama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain meningkatkan ibadah individual, 10 hari pertama Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak sedekah dan berbuat kebaikan. Memberi makan orang yang berpuasa, membantu sesama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial adalah contoh amal kebaikan yang sangat dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang memperbanyak kebaikan di 10 hari pertama ini. Keutamaan 10 hari pertama Ramadan juga terlihat dari peluang untuk mendapatkan hati yang lebih tenang dan damai. Dalam momen ini, kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan hubungan dengan Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa, dan membangun kebiasaan ibadah yang lebih baik. Menjaga lisan dari perkataan yang buruk, menghindari perbuatan yang dapat merusak pahala puasa, dan memperbanyak rasa syukur adalah hal-hal yang perlu ditekankan selama 10 hari pertama ini. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, dan 10 hari pertama adalah awalan yang penuh dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri, mendekatkan hati kepada Sang Pencipta, dan membangun kebiasaan baik yang bisa kita lanjutkan bahkan setelah Ramadan berlalu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan mendapatkan rahmat-Nya di 10 hari pertama Ramadan ini. Masya Allah. Wah, ternyata keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan sangat banyak banget ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluas-luas pintu rahmat bagi setiap hambanya yang beribadah dengan ikhlas nih. Benar sekali Isan, di 10 hari pertama bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk memperbanyak sodakoh dan berbuat kebaikan. Nah, tapi ya, selain berbuat kebaikan, tentu kita juga harus menghindari hal-hal tercela yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah gibah. Benar sekali nih. Ngomongin gibah, di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang kiat menghindari gibah saat puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Ayo, siapa nih? Harus ngaku nih, siapa yang masih sering ngomongin orang? Jangan ya Dek ya. Tapi lu sendiri nih pasti suka ngomongin orang kan, San? Sering banget dong, Jar. Nih, orang. Bukan itu maksudnya, San. Maksud gue tuh ngomongin kejelekan atau keburukan orang lain. Oh. Itu kan gak baik tuh. Iya, betul. Apalagi di bulan puasa. Nah, bener juga nih. Kadang kita sudah nggak sadar ya, lagi kumpul-kumpul bareng temen, lagi ngobrol asik, malah kejebak gibah gitu ya. Nah, tahu-tahu malah ngomongin orang dan jadi kemana-mana gitu obrolannya. Iya nih, apalagi nih pas lagi ngabuburit, bareng temen-temen ada aja nih pemicunya. Misalnya awalnya ngobrol biasa, terus tiba-tiba ada yang cerita ini itu, akhirnya malah kepo dan nimbrung juga. Ujung-ujungnya malah gibah juga Nah tuh ya. iya nih San, bener sekali. Nah, tapi ya padahal nih ya, kita udah usaha buat nggak ngomongin orang nih, tapi tetap aja kejadian ya. Kadang mulai dari cerita kecil, terus jadi berkembang, terus jadi ngomongin orang deh gitu ya. Jadi susah banget ya buat nahan gak gibah gitu ya. Betul. Nah makanya San, kita harus tahu nih gimana caranya supaya bisa menghindari gibah saat puasa. Biar puasanya nggak sia-sia dan makin berkah. Betul sekali. Nah buat Isan dan Sobat Level Up yang ingin tahu cara menghindari gibah saat berpuasa, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat,
Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang dapat mengurangi pahalanya. Salah satu hal yang sering tanpa disadari dapat merusak puasa adalah ghibah atau menggunjing orang lain. Oleh karena itu sangat penting untuk menjauhi ghibah agar puasa kita semakin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa kiat yang dapat kita lakukan untuk menghindari ghibah saat puasa. Pertama, sadari bahwa ghibah merupakan dosa besar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang melakukan ghibah sebagaimana orang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dengan menyadari konsekuensi dosa ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam berbicara. Kedua, jaga lisan dan hindari percakapan yang tidak perlu. Terkadang tanpa sadar kita terjerumus dalam obrolan yang menyebabkan kita membicarakan orang lain dengan cara yang buruk. Oleh karenanya, berbicaralah hanya hal-hal yang bermanfaat untuk mengandung kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, alihkan pembicaraan ke arah yang positif. Jika terjadi obrolan yang mulai mengarah pada ghibah, coba alihkan dengan membahas topik lain yang lebih bermanfaat seperti kegiatan Ramadan, kebaikan orang lain, atau membahas ilmu yang bermanfaat. Keempat, perbanyak istighfar dan ingatkan teman-teman kita. Ketika kita sadar telah melakukan ghibah, segeralah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dapat saling mengingatkan teman-teman kita dengan cara yang bijak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sia-sia dan merugikan. Kelima, perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Mengisi waktu dengan amal ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan memperdalam ilmu agama dapat menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan ghibah. Saat kita sibuk dengan hal-hal bermanfaat, kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Keenam, hindari berada di lingkungan yang sering membahas kekurangan orang lain. Jika kita berada di sebuah lingkungan yang suka melakukan ghibah, sebaiknya menjauh atau membatasi interaksi dengan obrolan yang negatif. Jika tidak dapat menghindar, coba untuk mengubah arah pembicaraan ke arah hal yang positif. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berpuasa adalah orang yang menahan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha untuk menjauhi ghibah selama puasa, agar ibadah kita semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat menjalani Ramadan dengan lebih baik dan mendapatkan keberkahan serta ampunannya. Pada kenyataannya, ghibah dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak hubungan silaturahmi. Ghibah juga dapat menimbulkan sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki, dan sombong. Masya Allah. Nah, setelah tayangan tadi ya, ini kayaknya jadi nggak mau gibah lagi deh. Gue kayak takut gitu gak sih dari sabda-sabda Rasul tadi? Seperti yang tadi Isan lihat nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa adalah orang yang menahan dirinya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, daripada ngomongin urusan orang lain, mending urusin diri sendiri nggak sih? Upgrade diri agar bisa lebih baik lagi. Kan jadi lebih bermanfaat. Betul sekali. Nah makanya nih, jangan gibah lagi ya. Biar puasa kita nggak cuma dapat lapar dan haus saja nih. Seperti yang sudah lu bilang ya, daripada sibuk ngurusin orang lain, mending menyibukkan diri dengan kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Benar. Betul, kita juga bisa membaca Al-Quran dan itu kan pahalanya malah tambah banyak ya daripada gibah gitu. Iya bener banget Isan, ngomongin membaca Al-Quran Iya. nih, kita juga harus tahu dong menentukan target agar lebih bergairah dan lebih bersemangat dalam membaca Al-Quran. Di segmen selanjutnya kita akan membahas target 30 hari bersama Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah, di bulan Ramadan kali ini gue pengen banget nih Jar, bisa hatam Al-Quran. Soalnya keren banget gak sih, kayak kita bisa dapat pahala, terus juga dapat ketenangan dan bisa dapat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, emang lu aja yang pengen San, gue juga pengen dong hatam Al-Quran di bulan Ramadan apalagi. Itu kan impian semua orang. Betul. Nah, itu juga gak gampang loh, impossible. Nah tapi nih, nggak mungkin Jar. Bahkan ya, dapat pasangan aja bisa. Masa hatam Al-Quran nggak bisa sih? Makanya kita harus semangat dong Jar. Wah, bisa aja nih kata-kata lu.
Nah, biar kita dan Sobat Level Up bisa punya strategi yang jelas buat hatam Al-Quran, apalagi dalam bulan puasa ini nih, tentunya kita harus menyusun target yang realistis dan nggak bikin stres. Iya, biar tercapai juga gitu maksudnya ya. Gue setuju banget sama lu ya. Daripada di awal kita semangat, tapi di belakang malah kendor nih. Nah, pokoknya kita harus ada tips gitu biar tetap konsisten. Bener banget, San. Nah, buat Isan yang penasaran gimana sih cara menyusun target 30 hari bersama Al-Quran, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keutamaan. Di dalamnya terdapat kesempatan luar biasa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang paling dianjurkan dalam bulan ini adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita tetapkan target 30 hari bersama Al-Quran sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca, menghafal, menghayati dan mengamalkan Al-Quran adalah amalan yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dalam bulan Ramadan ini, Allah melipat gandakan pahala bagi setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Agar target 30 hari bersama Al-Quran dapat tercapai, berikut beberapa amalan yang dapat kita lakukan. Pertama, target khatam Al-Quran selama 30 hari. Dengan membaca 1 juz setiap hari, kita dapat menyelesaikan khatam Al-Quran dalam 1 bulan penuh. Cara yang bisa dilakukan adalah membagi waktu membaca, seperti setelah sholat fardu atau sebelum berbuka puasa. Kedua, memahami makna dan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Membaca saja tidak cukup, namun kita juga harus berusaha untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran adalah pedoman hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Ketiga, menghafal Al-Quran secara bertahap. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk menambah hafalan Al-Quran. Meskipun hanya beberapa ayat setiap hari, konsistensi akan membawa kita untuk menguasai lebih banyak ayat Al-Quran dan surah. Keempat, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga diamalkan. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, akan lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak, serta memiliki akhlak yang lebih baik. Selanjutnya, menghidupkan malam dengan tahajud dan tadabbur Al-Quran. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, dan salah satu amalan yang dianjurkan adalah sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Seraya menghayati ayat-ayat Al-Quran, pada waktu ini, doa-doa dikabulkan, dan hati menjadi lebih tenang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan bulan suci ini sebagai momen untuk memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Target 30 hari bersama Al-Quran akan memberikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai keberkahan yang tak terhingga. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Dalam tujuannya, Al-Quran digunakan sebagai sarana untuk terhubung dengan Tuhan dan menyimpannya di dalam hati dan lidah kita. Al-Quran juga pada dasarnya merupakan panduan bagi kehidupan pribadi kita dan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masya Allah. Oh jadi gitu caranya ya, biar kita bisa hatam Al-Quran selama bulan Ramadan kali ini, Jar ya? Oh iya, nah sekarang kan Isan udah tahu nih, Sobat Level Up udah tahu nih, berarti tinggal dipraktekkan Pikir dan doang diamalin saja nih. Betul sekali. Ya dong, masa kita sudah dikasih tahu sama yang tadi itu video-video tadi, nah tapi kita juga nggak dipraktekin ya, rugi dong. Wah nggak kerasa ya, kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sinpo TV. Saya Isan. Jangan buru-buru tutup kenapa dong. emang? Nih, buat Sobat Level Up yang ingin tahu kata-kata hari ini terkini, terupdate, bisa nih kita simak kata-kata dari Isan. Oke, udah siap? Siap dong. Kata-kata hari ini Isan. Sampo itu baik, tapi kalau terbaik, ya Sinpo. Jangan lupa saksikan Gen Z Level Up Upgrade Imanmu. Saya Azhar. Dan saya Isan. Oke, itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.